Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Melanjutkan tentang hadis tentang niat yang kemarin, kita sudah mengetahui bahwa niat secara bahasa ataupun secara istilah syariat ataupun kalimat paman kanat hijratuhu termasuk kalimat-kalimat asing, bahwa niat itu secara bahasa adalah tujuan. Secara syariat niat itu adalah al-azamu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala, yaitu bertekad untuk melakukan amalan-amalan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang selanjutnya di sini al-ma'na al-ijmali, ya. Makna secara ringkas. Hadza haditsun 'adimun wa qa'idatun jalilatun min qawa'idil islami. Hadza haditsun 'adim, hadis ini adalah hadis yang besar. Wa qa'idatun jalilatun, dan kaidah yang agung. Min qawa'idil islami, min qawa'idil islami, dari kaidah-kaidah Islam. Hiya al-qiyasus sahih. Hadis ini adalah qiyas yang benar. Li waznil a'mali min haisul qabuli wa adamihi. Li wazni, untuk menimbang, al-a'mal, amal-amal, min haisul qabuli, dari sisi diterima, wa adamihi, dan tidaknya. Jadi arti secara singkat atau secara ringkasnya, hadis ini hadis yang mulia, ya. Hadis ini, hadis tentang niat ini adalah hadis yang untuk mengukur satu amalan diterima dan tidaknya. Wa min haitsu kathrati tsawabi wa qillatihi. Wa min haitsu kathratu tsawabu wa qillatuhu. Wa min haitsu, dan dari sisi kasratus sawab, banyaknya pahala, wa qillatuhu, dan sedikitnya pahala. Ya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru, mengkhabarkan, anna madhar al-a'mali 'ala an-niyati, anna madhar al-a'mal, sesungguhnya lingkupnya amal-amal itu, ala niyati, atas niatnya. Jadi Nabi SAW memberitakan kepada kita semua melalui hadis ini bahwa lingkup amal itu tergantung niatnya. Fa in kanat an-niyatu salihah, maka jika keadaan niatnya itu benar, wal amalu khalisan liwajhillahi ta'ala, dan amalnya itu ikhlas, khalisan, ikhlas, liwajhillahi ta'ala, karena mengharap karena Allah Ta'ala, fal amalu maqbul, fal amalu maqbulun, maka amalnya itu diterima. Wa in kanat ghaira dzalika, dan jika keadaan niatnya itu bukan karena itu, fal amalu mardudun, maka amalnya itu ditolak. Fa inna Allah Ta'ala aghna syuraka'u ani syirki. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala aghna syuraka, yang paling kaya
dari sekutu-sekutu, anisyirki, dari kesirikan-kesirikan. Jadi Allah itu yang maha kaya, tidak butuh niat seseorang yang melenceng. Karena kenapa? Tadi dijelaskan, kalau seseorang niat beramalnya itu ikhlas karena Allah Ta'ala, maka amalnya diterima. Nah, jika keadaan seseorang itu beramal ya, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena Allah Ta'ala, bukan ikhlas, maka amalnya ditolak. Summa daraballahu mathalan, summa daraba sallallahu alaihi wasallam mathalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, ya, yuwadhihu, sebagaimana yang akan dijelaskan, yang sudah dijelaskan tadi, hadhil qa'idatul jalilati bil hijrati. Hadhil qa'idah, dengan kaidah ini, al jalilah, yang agung, bil hijrati, dengan kalimat hijrah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita melalui hadis ini, ya, dengan contoh hijrah. Faman hajara min biladi syirki, barang siapa yang hijrah dari negeri, min biladi syirk, dari negeri kesyirikan, ibtigha'a thawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah, wa talaban lil qarbi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ingin lil qarbi, lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'allimu syariah, dan mempelajari syariat, fa hijratuhu fi sabilillah, maka hijrahnya itu di jalan Allah. Wallahu yuthibuhu 'alaiha, wallahu, dan Allah lah, yuthibuhu, yang akan memberikan pahalanya, 'alaiha, kepadanya. Wa man kanat hijratuhu li ghardin, dan barang siapa yang keadaan hijrahnya li ghardin, karena tujuan, min agradid dunya, dari tujuan-tujuan dunia, falaysa lahu 'alaiha thawab, maka falaysa lahu, tidak ada baginya, thawab, pahala. Wa in kanat ila maksiyati, dan jika keadaan ia ila maksiyati, hijrahnya itu karena maksiat, fa alaihi al-iqab, maka atasnya siksa. Jadi niat ini penting. Saking pentingnya Nabi memberikan contoh, dijelaskan dengan hijrah. Jika seseorang hijrah dari satu negeri kesyirikan karena mengharap pahala dari Allah, ingin dekat kepada Rasulullah, ingin mempelajari syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka hijrahnya itu di jalan Allah. Dan Allah yang akan membalas dan memberikan pahala bagi dia. Dan sebaliknya, jika dia keadaan hijrahnya itu karena tujuan-tujuan dunia, maka baginya itu adalah tidak ada pahala. Malah kalau dia niat hijrahnya lalu melakukan maksiat di sana, maka yang ada bukan pahala tetapi siksa Allah Subhanahu wa taala. Wan niyyatu tumayyizul ibadah wal 'adah. Dan niat ini juga tumayyizul ibadati 'anil 'adati, akan membedakan antara ibadah dari adat istiadat atau kebiasaan. Fal ghuslu, seperti mandi, mathalan, contoh. Yuqsadu 'anil janabati, jika ia bermaksud untuk junub,
Jadi mandinya ini untuk mandi junub, maka fayakunu ibadatu, maka keadaan mandinya ini termasuk ibadah. Wa yuradu linnadhafati, dan apabila ia bermaksud untuk membersihkan badan, au tabarradi, atau menyegarkan badan, fayakunu adatin, maka keadaannya ini adalah adat kebiasaan. Jadi niat ini juga di samping bisa membedakan, bisa diterima dan ditolaknya amalan seseorang, ya, mendapat pahala dan tidaknya seseorang dalam melakukan satu amalan, niat ini juga bisa membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Seperti contohnya yang barusan disebutkan adalah mandi. Ketika seorang mandi niatnya untuk mandi junub, maka mendapatkan dengan mandinya ini, itu mandi ibadah. Kalau mandinya mandi biasa seperti untuk niatnya untuk menyegarkan badan, membersihkan, maka itu termasuk kebiasaan. Waliniyati fi syar'i bahtani, dan tentang niat ini dalam syariat bahtani ada dua pembahasan. Ahaduhuma, yang pertama, al-ikhlasu fil amali lillahi wahdah. Yang pertama adalah ikhlas dalam melakukan amal karena Allah yang Maha Esa. Tentunya ini adalah berkaitan dengan tauhid. Wa huwa al-ma'na al-asma', dan ini arti yang paling tinggi. Wa hada yatahaddath anhu ulama'ut tauhid, ini dibahas oleh ulama-ulama tauhid. Wasairi, dan akhlak, wassuluqi, dan adab. As-sani, yang kedua adalah tumayyizul ibadati ba'duha an ba'din. Yang kedua adalah membedakan ibadah-ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lain, dari sebagian yang lain. Jadi yang kedua ini, niat ini bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, antara sebagian ibadah dengan ibadah yang lain. Wa hada yatahaddas anhul fuqaha. Wahada yatahaddas, dan ini dibahas oleh ulama-ulama al-fuqaha, ahli fikih. Contoh seperti ini, ketika seorang melakukan sholat subuh, nah ada qabliyah, ada sholat subuh. Apakah dia mau melaksanakan sholat subuh? Ketika dia melaksanakan sholat subuh, apakah bisa ditebak sholat subuhnya itu sholat subuh atau qabla subuh? Tergantung dia yang melakukan niatnya. Nah, disinilah yang dimaksud dengan tumayyizul ibadah. Bisa membedakan ibadah, satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ibadah zuhur 4 rakaat dan sebagainya. Wa hadza min haditsil jawami. Nah, dan hadis ini tentang niat ini termasuk hadis-hadis al-jawami, yang dijuluki al-jawami. Apa itu jawami? Nah, ada kalimat atau ada hadis yang menerangkan tentang jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah artinya kalimatnya ringkas tetapi maknanya luas. Nah, hadis ini tentang innamal a'malu binniyat, kalimatnya ringkas. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu bergantung niat, tetapi niat ini maknanya luas. Sebutnya adalah jawami'ul kalim. Allati yajibul i'tina'u biha, yang wajib untuk diperhatikan dengannya. Wa tafhamuha, dan dipelajari dengannya, dengan niat ini. Ya, dengan hadis ini wajib diperhatikan dan dipelajari. Fal kitabatul qalilati, dan catatan yang sedikit, la tu'atihi haqqahu,
tidak akan mencukupi hak-haknya. Artinya kalau dibahas tidak akan mungkin cukup. Wa qad ibtataha bihil Imamul Bukhari, dan sungguh al-ibtataha bihi, membuka, bihil Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, dengan niat ini, dengan hadis niat ini, Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, sahihi, dalam kitab sahihnya, lidukhulihi fi kulli mas'alah, karena beliau lidukhulihi, memasukkannya, fi kulli mas'alah, pada setiap masalah, min masailil ilmi, dari masalah-masalah ilmu, wa kullu babin min abwabihi, dan setiap bab min abwabihi, dari bab-babnya. Jadi kesimpulannya, hadis tentang niat ini, bahwa ketika seorang melakukan sesuatu, ya, niat ini bisa membedakan, bisa menjadikan seseorang mendapatkan pahala ataupun tidak. Ketika seseorang melakukan ibadah, diterima ibadahnya ataupun tidaknya, tergantung niat ini. Dan niat ini juga bisa membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Dengan hadis niat ini juga Imam Bukhari memasukkannya ke dalam bab per babnya. Dan niat ini pula dibahas dalam kajian para ulama ahli tauhid, ya, memasukkan mereka dalam babnya, permulaannya tentang niat, ini hadis tentang niat. Kenapa? Karena sangat penting untuk dipelajari dan difahami oleh kaum muslimin, ya, yang mempelajari syariat agama. Mudah-mudahan itu saja untuk pertemuan kali ini. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.